Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas di sebuah artikel jurnal yang sangat menarik dan relevan, khususnya bagi kita yang belajar atau tertarik dalam dunia penerjemahan bahasa Arab. Judul jurnal ini adalah Analisis Kesalahan Umum dalam Penerjemahan Berita Arab pada Situs Website yang ditulis oleh Lutfi Anisatin dan kawan-kawan. Nah, untuk mempermudah pemahaman, saya juga akan tampilkan review jurnal ini dalam bentuk mind map seperti ini, teman-teman ya. Yuk, kita bahas satu persatu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian latar belakang. Oke. Di bagian 1, latar belakang ini berangkat dari fenomena banyaknya kesalahan dalam penerjemahan berita dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, terutama yang dilakukan oleh mahasiswa ini. Kesalahan ini bukan hanya soal ketidaktepatan dalam memilih kata, teman-teman, tapi juga mencakup struktur kalimat, konteks budaya, hingga pemahaman terhadap makna mendalam dari suatu teks. Maka dari itu, penerjemahan tidak bisa dilakukan asal-asalan. Harus ada pengusahaan terhadap teori, penerjemahan, struktur sintaksis, dan semantik, serta konteks sosial budaya yang menyertainya. Teman-teman, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesalahan dalam penerjemahan. Dan yang kedua, untuk mengetahui metode penerjemahan apa yang sering digunakan oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, untuk memberikan koreksi terhadap hasil terjemahan agar sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itulah tujuan penelitiannya. Adapun bagian ketiga itu ialah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Objek penelitian adalah hasil terjemahan berita bahasa Arab yang dikerjakan oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang. Maka dari itu peneliti menganalisis struktur kata, kalimat, wacana, dan semantik dari teks hasil terjemahan. Langkah-langkahnya meliputi pengumpulan data, identifikasi kesalahan, klasifikasi, penjabaran, dan evaluasi. Kita lanjut ke bagian keempat, yakni jenis metode penelitian. Ada 4 metode penerjemahan yang dianalisis dalam jurnal ini. Yang pertama, word for word translation, yaitu menerjemahkan kata per kata secara literal tanpa memperhatikan konteks. Kedua, literal translation, yaitu terjemahan lurus namun tetap mengikuti struktur bahasa sasaran. Ketiga, faithful translation, yaitu terjemahan yang setia pada struktur dan makna bahasa sumber. Dan keempat, semantic translation, yaitu metode paling fleksibel tapi tetap mempertahankan makna aslinya. Nah, teman-teman, sayangnya keempat metode ini sering digunakan secara kurang tepat oleh mahasiswa yang menerjemahkan berita ini, sehingga menimbulkan banyaknya kesalahan-kesalahan pada terjemahan. Oke, baiklah, kita lanjut ke bagian kelima, yakni temuan kesalahan penerjemahan. Penelitian ini menemukan berbagai kesalahan yang cukup signifikan, teman-teman ya. Contohnya, frasa kepala keamanan umum seharusnya diterjemahkan menjadi direktur keamanan publik. Karena makna leksikalnya tidak sesuai, ada juga yang menerjemahkan kata nafroh menjadi nafrah secara tekstual. Padahal istilah ini tidak dikenal secara umum di Indonesia dan seharusnya bisa diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi lempar jumroh, nafroh itu. Kesalahan lain muncul saat mahasiswa menerjemahkan dan tangan kami panjang dari frasa wa aidina tawila. Padahal maksud sebenarnya tangan kami panjang yaitu adalah kami siap menolong. Ini menunjukkan bahwa makna idiomatik dan konteks sering kali diabaikan. Bahkan ada yang menerjemahkan setelah matahari terbenam ke Musdalifah,
yang seolah-olah mataharinya pergi ke Musdalifah. Kan ini aneh. Padahal maksudnya setelah matahari terbenam, jamaah menuju ke Musdalifah. Nah, itu mungkin terjemahan yang pas. Jadi di sini banyak sekali penerjemah itu melakukan terjemahan melalui kontekstual saja, tapi tidak mengetahui idiomatik atau bahasa sasaran yang pas untuk diterjemahkan. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Kesimpulan pada review kali ini, pada jurnal ini, dalam penelitian ini adalah bahwa kesalahan dalam penerjemahan teks bahasa Arab, teks berita Arab, disebabkan oleh beberapa faktor, terutama penggunaan metode penerjemahan yang tidak tepat. Banyak penerjemah terlalu terpaku pada satu metode seperti word for word atau tidak memahami konteks budaya dari bahasa sumber. Metode semantik yang sebenarnya fleksibel justru menjadi metode dengan tingkat kesalahan tertinggi karena kurangnya dari penerjemah pemahaman terhadap konteks. Maka dari itu penerjemah perlu memiliki sensitivitas bahasa, pengetahuan budaya, dan kemampuan menyusun kalimat yang komunikatif dalam bahasa sasaran. Baiklah teman-teman sekalian, itulah review singkat dari jurnal analisis kesalahan umum dalam penerjemahan berita Arab pada situs website. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami pentingnya pendekatan yang tepat dalam menerjemahkan teks Arab ke dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa, dalam menerjemahkan bukan hanya soal mengganti kata, tapi juga menyampaikan makna secara utuh dan bisa dipahami oleh pembaca. Terima kasih telah menonton. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.